Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah atas karuniamu. Engkau berikan Mama pergi ya. aku seekor anak berbulu yang sangat Mama pergi ya lucu. sayang Ku ya. namain dia Adek Fani Moi Moi Untut-Untut Setiawati. Adek. Panjangnya Lagi namanya, tapi ngapain? biasa dipanggil Adek Fani. atau Fani. Fani. Fani salah satu kesayanganku. Lihat Dia nanya, sangat lagi penurut, ngapain sangat itu? setia. Lebih setia dari Katisha Dek. ini sebenarnya. Jadi yang ngajarin Katisha setia itu Fani. Awalnya Katisha nggak terlalu setia, tapi Fani yang ngajarin. Kenangan aku sama Fani yang paling nomor satu adalah kesetiaannya, lucunya, imut banget. Makanya dia disebut anak kelinci mami, karena dia lucu banget. Dan Fani ini usianya tidak panjang umur guys, sedihnya gitu ya. Jadi Fani dibawa sama aku ke Riau waktu aku ada kerjaan di Tembilahan. Pas aku ngecek rumahku yang di Bandung karena kebanjiran. Nah, Fani ternyata meninggal tanpa aku ada di sampingnya. Aku cuma diberitahu lewat SMS, itu pun sudah 2 hari setelah Fani atau 2 hari setelah Fani meninggal. Dan yang paling bikin sedih sampai sekarang itu adalah, ini sedih banget sih kalau diinget-inget sampai keluar air mata bercucuran gitu ya. Fani itu tidak diketahui dikuburinnya di mana. Karena ketika aku dibilangin sama orang-orang di sana itu dikuburinnya di situ, aku panggil tukang gali karena aku mau pindahin dia ke tempat yang lebih kering, karena di Tembilahan itu kan areanya basah ya, tanahnya itu. Jadi setelah digali-gali panjang lebar banget, kita nggak gali, nggak ada jasadnya. Dan itu baru sekitar kurang lebih berapa hari dari Fani meninggal. Harusnya kan belum hilang atau belum busuk gitu ya, tapi itu jasadnya nggak ada. Kemarin sudah Yang tersisa adalah dia bekas ini. di karpet, sehelai kumisnya dia yang sampai sekarang masih kubawa. Itulah sisanya dia, satu-satunya Fani itu. Dan ketika aku mau pergi itu ada firasat gimana ya, bukannya firasat sih, cuman ada kenangan terakhir yang Fani kasih ke aku. Jadi ketika aku bawa ke Riau itu, aku bawa Anoki sama Katisha lagi sibuk main sama Anoki. Pas aku mau pergi, aku pamitan. Aku selalu pamitan sama anak-anakku tiap kali aku pergi. Tapi saat itu aku belum membiasakan untuk mengambil foto ya. Kalau sekarang aku sudah biasa mengambil foto. Karena belajar dari kasusnya Fani, aku pergi, aku mau menuju ke pintu itu, Fani itu nganterin guys sampai pintu. Nganterin aku sampai pintu, itu kebiasaan dia juga. Tapi saat itu dia natap aku tuh lama banget, kayak saying goodbye lah. Dan itulah kali terakhir aku bertemu Fani. Jadi Fani itu salah satu kesayangan aku yang nurut banget, dan dia tuh nggak pernah bikin masalah. Ya kalau Katisha masih bikin masalah ya, tapi kalau Fani nggak pernah bikin masalah. Bener-bener pupuknya di tempatnya, pipisnya di tempatnya, pokoknya nggak pernah nyusahin anaknya. Tapi sedihnya gitu, ketika dicari tempat dia dikuburin, ternyata dia tidak dikubur di situ, mungkin dibuang aja kali. Dan kondisi karpet itu ada nodanya, mungkin baru diketahui dia meninggal itu baru beberapa hari, padahal itu aku titipin sama si pembantu yang namanya Romel di situ. Nah, pembantu ini mungkin tidak memberi makan atau apa, mungkin kondisi Fani juga mungkin saat itu sudah males makan ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti video ini mengandung bawang ya. Jadi gimana ya, ngeliat video ini aku tuh bahagia ya. Mereka tuh lucu-lucu banget. Lihat tuh, Boki sama Fani itu lucu banget. Ini tinggal 2 waktu itu karena Kowi udah meninggal ya. Kowi baru meninggal, ibunya mereka ini. Jadi tinggal mereka berdua ini. Nah, nggak taunya beranak pinak lagi tuh dari Boki kawin sama Moza, anak kucingnya murid aku dibohongin sama murid aku itu, dibilangnya Moza udah disteril, tahu-tahu Boki hamil, dan mereka mengabaikan aku begitu saja, tidak bertanggung jawab. Untungnya anaknya Boki lucu, yaitu dapatlah aku Katisha, Anoki, dan Kipi. Nah gitu guys, panjang lagi ceritanya ya. Nah yang bagusnya itu Fani itu, kalian dengar nggak suara dia? Ingat banget kan suara dia? Nah, Boki itu juga kesayangan aku. Boki ini dicuri orang.
Jadi gimana ya, cerita kucing-kucing itu banyak sedih-sedihnya gitu loh. Banyak sedihnya. Jadi benar-benar mengiris hati, banyak kisah yang sudah dialami ya. Fanny itu lucu banget, dia selalu tidur di atas dadaku, selalu nempel di kaki, di dadaku, dan itu akhirnya menurun ke Katisha. Aku nggak tahu apa yang Fanny kasih tahu ke Katisha saat aku pergi tinggalin ke Bandung itu. Pas pulang-pulang dia udah nggak ada, udah meninggal. Nah itu sakit hati banget ya ngelihat kucing kesayangan kita nggak dikuburin secara layak gitu. Mungkin dibuang aja ke sungai atau gimana. Itu sakit hati banget ya Allah, benar-benar sakit banget. Karena aku biasa nguburin kucingku ya. Bahkan aku tuh nyolatin kucingku yang udah meninggal tuh aku sholatin semua. Karena aku pengen ketemu lagi sama mereka. Dan ini terjadi sama salah satu kesayangan Mami, mirip banget mukanya sama habis Cantik. mandi Aku lo merasa Mami. ngeliat Cantik tuh kayak Adek reinkarnasinya Fanny gitu. Enak ya? Tapi sifatnya jauh ya, masih bagusan Fanny. Fanny mah emang sweet banget. Lucu banget tuh anak. Ayo, Jadi gitulah guys ceritanya ya. Aku yakin banget bahwa Fanny itu ngajarin Katisha untuk setia, karena setelah Fanny nggak ada, Katisha itu apa ya, kebiasaannya kayak ngegantiin Fanny gitu. Tidur mesti sama aku, nemenin aku kemana-mana, kayak nggak mau hilang lagi gitu kan emaknya gitu kan. Nah itu Fanny itu tiap sahur ngebangunin. Kadang dia tidur sama aku tuh pasti ngebangunin. Kalau aku udah bangun dia bisa ribut-ribut gitu. Setiap malam ditemenin sama dia guys, jadi gak pernah sepi. Dan lucunya waktu puasa udah selesai, Fanny masih ngebangunin aku. Jadi aku bilang, Dek, puasa malam itu udah selesai, jadi adek gak usah bangunin Mami lagi. Jadi aku punya alarm sendiri ya, Fanny cantik banget. Dan dia biasa tidur terlentang ya guys. Ini salah satu kucing yang bisa tidur terlentang. Dan dia nggak pernah rewel. Kucing itu nggak pernah rewel, nggak pernah bawel. Pokoknya super sweet deh, Fanny itu super sweet banget. Paling kesayangan banget. Nggak pernah nyusahin, nggak pernah ngecek-ngecekku, nggak pernah. Pokoknya salah satu-satunya saat aku marah sama Fanny itu adalah ketika dia menolak menyusui Keiko, anaknya, mungkin karena udah sakit kali putingnya itu. Nah itu loh guys. Jadi seneng banget ketemu Cantik yang mirip sama Fanny. Jadi setiap kali aku ngeliat Cantik gitu, aku jadi inget Fanny gitu. Adek, pokoknya Mami minta maaf ya sama adek ya. Mami pergi ke Bandung tinggalin adek bertiga sama Anoki sama Katisha waktu itu. Ternyata itu hari terakhir kita bertemu saat adek nganterin Mami ke pintu. Bener-bener loh guys, aku dianterin sampai pintu itu dulu Sorry ya, ini nih my favorite part. Pergi dulu ya gitu. Katanya tuh hari terakhir aku bertemu dia saat dia masih bernafas. Terus itu dia nggak ada lagi. Dan sampai sekarang aku nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya Fanny udah nggak ada aja. Dan aku nangis, aku sedih banget, aku dibohongin, aku merasa dibohongin karena mereka bilang dikuburin, ternyata pas digali nggak ada kucingnya di situ. Dan saat itu aku merasa aku tidak mau lagi tinggal di lingkungan orang-orang yang munafik ya, orang-orang penipu yang pembohong seperti itu. Aku mutusin untuk balik ke Bandung, dan itu ada cerita lain lagi ya, perjalanan aku sampai bisa ke Bandung itu dengan membawa Katisha dan Anoki, di mana dokumen kucing aku itu yang buat segala rabies itu dicuri orang guys, ditemukan itu ada yang masuk kamarku, ada yang ngambil dokumen dan itu panjang lagi ceritanya. Nanti suatu saat aku bikin satu vlog khusus untuk menceritakan bagaimana upaya aku bisa balik lagi ke Bandung ketika aku mengalami banyak masalah untuk bisa pulang dengan membawa 2 ekor kucingku kembali ke Pulau Jawa dari Riau ke Bandung ya. Itu udah cerita lagi. Itu hanya Allah yang memberi pertolongan buat kami semua supaya bisa balik lagi ke Bandung. Nah dari situlah aku tuh nyesel ya, nggak mau lagi bawa kucingku keluar kota, apalagi kita nggak tahu banget orangnya baik apa enggak ya guys. Jadi bener-bener kapok banget gitu dan sedih banget sampai sekarang itu kayak luka yang mengenang gitu, dimana aku tidak tahu kejelasan tentang anakku. Jadi aku tuh banyak sedihnya gitu loh punya kucing ya. Selalu aja
ada masalah ya apa ampun. gitu. Itu Makanya aku berdoa, perutnya. ya Allah, ini kucing-kucingku nih kalau meninggal alami aja deh, Adek, jangan ada adek, apa-apa untuk. gitu, jangan ada musibah apapun gitu loh. Lucu banget kayak kelinci, dia tuh gendut tapi badannya tuh mungil, perawakannya Halo mungil. Dia adek. jadi dia bukan kayak Fani, moi Katisha moi kucing untuk. yang bertulang besar, Fanny itu bertulang kecil. Jadi semua serba mungil. Tapi bulunya lumayan tebel, hidungnya pesek, cantik banget kan. Ade tuh cantik banget loh, Dek. Ih, Mami tuh kangen banget sama Ade. Kan jadi nangis kok. Kalau ingat Fanny aku tuh nyesel, ya Allah, nyesel. Anakku selucu ini Adek. panjang umur, usianya cuma 3 tahunan. Hai. Boki juga hilang, dicuri orang. Tega banget sih yang nyuri-nyuri gitu. Mending kalau bisa kasih makan, kasih sayang, kasih perawatan yang baik. Itulah ya guys, itu sebenarnya ruang kursus aku di rumah. Kecil-kecilan aku tuh buka kursus, tapi ternyata kalah sama Naruto. Mungkin mereka nggak butuh bahasa Inggris ya, jadi mereka nggak ini, kalah sama Naruto. Nonton Naruto lebih penting daripada belajar bahasa Inggris. Ya itulah guys, inilah rumahku yang kecil, berantakan seringnya gitu. Tapi aku tuh bahagia banget karena ada anak-anakku. Tuh Fanny lucu banget kan. Jadi seluruh kalau kita lihat Fanny dari atas, Ini Fanny itu Fanny. setengah badannya Ini putih Fanny. dari Adek punggung ke Fanny moi moi kepala itu putih. Jadi waktu dia lahir aku lihat, Nungguin wah maminya aneh sahur banget sih nih. kucing ini. Dia kan anaknya Kowi tuh, Adek, Kowi tuh kalau nggak salah nungguin anaknya mami itu sahur ya? gitu kan. Cuma hidup Fanny doang. Adek, nungguin Cuma mami hidup sahur Fanny nggak? doang. Selebihnya dia warnanya tuh kaliko, warna Ngapain? Jawa. Pokoknya lucu banget guys itu kucingnya. Mukanya imut-imut, hidungnya mungil, mirip banget sama cantik. Jadi aku kalau lihat cantik tuh ya Allah. Cuma bedanya kupingnya Fanny tuh lebih kecil, kalau cantik tuh lebih lebar. Kalau kucingnya apa, kupingnya matanya juga lebih besar. Nah, kalau secara overall sih mirip banget sama Fanny. Jadi gitu ya guys, jadi nangis lagi deh, sedih banget ya Allah. Tapi aku tuh bersyukur ya Allah udah kasih aku kenangan. Makanya aku video-videonya kucing aku tuh berharga banget buat aku. Karena cuma itu aja yang tersisa ya dari mereka ini. Mungkin sebagian orang bilang, ah lebay banget kucing doang. Iya, beda. Kita tuh cat lovers tuh beda, gak bisa disamain dengan orang normal biasa. Kita tuh gak normal lah. Kenapa? Karena kita punya kasih sayang yang lebih, punya rasa yang lebih daripada orang-orang lain yang gak punya peliharaan. Punya peliharaan itu membuat kita jadi bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, bisa berbagi, bisa menyayangin tanpa syarat. Pokoknya lucu banget. Pokoknya Fanny tuh udah bikin bahagia banget, juga sekaligus sedih banget karena meninggalnya seperti itu ya. Harusnya aku sampai bilang, kenapa Fanny gak tunggu Mami kalau mau pergi itu ya. Seandainya dia bisa nunggu aku pulang gitu, karena aku kan nggak lama kemudian pulang gitu loh. Aku nggak nyangka dia meninggal guys saat itu. Apa nggak dikasih makan anakku ini selama berhari-hari, nggak dikasih makan kali si Romel itu. Taulah, wallahu alam. Aku nggak mau berpikiran yang enggak, biarinlah Allah maha tahu. Mami anak kelinci mami. Kucingku tuh dibilangin gimana ya, di sana itu kan nggak ada dokter hewan di Tembilahan itu saat itu. Jadi nggak ada klinik pet shop gitu loh. Jadi beli makanan kucingnya juga susah, terus nyuruh orang ke Batam lah segala macam gitulah. Jadi itu saking aku itu ingin memberikan ilmu aku, sampai aku mengorbankan diriku sendiri, mengorbankan kucingku gitu. Itu pelajaran besar banget buat aku, bahwa next time gak boleh kayak gitu lagi. Harus berpikir panjang sebelum mengambil keputusan, karena kalau orangnya salah
dan itu aku dirugikan banget ya pergi ke sana itu. Ada lagi kisahnya lah, nggak bisa aku ceritakan di sini gitu ya. Tapi aku ngerasa nyesel banget, ya Allah, sumpah nyesel banget aku. Kalau bisa mengulang waktu, aku nggak mau pergi ke sana. Mami mau pergi ya sayang ya. Begitulah, aku lebih seneng di sini aja, di Bandung aja, tapi anak-anakku baik-baik hidupnya gitu guys. Segini aja cerita aku ya tentang Fanny, kesayangan aku. Dia bintangnya Virgo guys, ini 14 September lahirnya. 14 September 2008, 1 tahun sebelum Katisha lahir. Jadi Fanny ini adalah tantenya Katisha, karena Boki sama Fanny itu saudaraan. Nah, kemudian lahirlah Katisha. Itulah guys. Kalian bisa lihat sendiri ya betapa imut-imutnya anakku ini ya. Jadi gimana ya? Kalau kita menyayangi kucing itu kayak ke anak sendiri gitu loh. Kayak ke anak gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama mereka tuh sakit hati kita kan. Dan ini nggak bisa diterangin ke orang yang nggak punya peliharaan. Sampai orang itu punya peliharaan. Kita nggak bisa membuat orang mengerti gitu ya. Tapi kucing ini kan udah kayak anggota keluarga, udah kayak anak kesayangan yang nemenin tiap hari, yang menghibur hati gitu. Yang kita juga ya, kita tuh sampai, kalau aku mah nomor 1 prioritasin dulu makanan buat kucingku. Yang lain-lainnya nanti. Yang lain-lainnya tuh nanti, gak penting gitu. Mau beli baju baru gak penting buat aku, mau beli apa gak penting. Yang penting nomor 1 stok makanan kucingku di rumah pasti aman. Nah, itulah pengorbanan cat lovers ya. Dan aku ngeluarin biaya besar loh untuk biaya membawa 3 kucingku ke Riau itu. Aku bayar sendiri guys, itu harganya itu kayak kita beli tiket 1 apa 2 orang lagi gitu loh. Hitungannya itu seperti itu. Belum lagi biaya vaksin ya, biaya kita harus bikin laporan ke dinas pertanian segala macam. Repot. Dan satu lagi informasi yang aku ingin share di sini adalah semua kucing yang sudah keluar dari Pulau Jawa itu sebenarnya tidak bisa balik lagi ke Pulau Jawa. Nah, kenapa Fanny bisa kenapa Katisha sama Anoki bisa pulang lagi ke Bandung itu nanti aku ceritain ya di satu vlog lagi. Itu seru juga kisahnya, itu bikin senewen, stres abis gue sampai nangis gitu loh di kantor karantina yang di Pekanbaru ya. Itu ada di satu dokter tuh tidak berhati bener-bener gitu loh, padahal jelas-jelas kucingku kan baik gitu ya, ada vaksinnya segala macam, ada surat-suratnya gitu. Itu sampai diancem-ancem gitu, katanya bisa dibunuh nanti di Jakarta lah sama si dokter itu. Jahat banget gak sih coba? Ini waktu aku belum tahu ya cat food berbahaya, jadi sekarang makanan kucingku semua aku ganti dengan kepala ayam rebus. Kepala ayam direbus aja sama air, itu bikin bulunya bagus, anaknya jadi sehat, nggak pernah pipis berdarah, nggak pernah, hampir boleh dibilang jarang banget cacingan gitu. Mungkin karena lebih bersih ya, karena direbus sampai mateng gitu. Nah itu ya guys, ingetin kasih kucing kalian obat cacing aja yang biasa kayak Combantrin bagi 2 tuh, 1 tablet bagi 2. Nah itu per 3 bulan kalian kasih lah ke kucing kalian biar kucing kalian sehat. Kalau dulu aku tuh kalau ngasih kucing aku obat cacing itu aku harus bayar dokter 100.000 dulu tuh, berapa tahun yang lalu itu 100.000 guys gitu loh, cuma buat nyuapin obat cacingnya aja, karena aku nggak bisa masukin pil ke tenggorokan kucingku, pada ngelawan semua. Kalau sekarang udah gak mau lagi aku ke dokter hewan ya, karena ada kasus Katisha itu. Jadi aku paksain gimana caranya obat cacing itu bisa masuk, entah gimana taktiknya gitu, atau dihancurin masukin pipet, pokoknya bisa masuk gitu loh. Kayak gitulah, nggak mau lagi bayar dokter hewan tuh cuma buat up gitu doang. 100.000 dulu, 100.000 beras masih 5.000 sekilo ya guys. Nah itulah Fanny lucunya, Masya Allah, sayang banget aku sama dia. Ya Allah, pokoknya aku pengen kumpul lagi sama Fanny ya Allah ya, ini anak kucingku terbaik ya Allah.
Maafin mami ya, Dek. Maafin mami banget ya, Dek. Ampunin mami ya, Dek. Pokoknya sayang banget sama Fani. Lucu banget. I love you, Fani. 25 Mei 2023 aku menemukan kucing ini. Mirip banget sama Fani. Masya Allah.